Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agam Maulana di JNA Channel. Tapi kayaknya saya mau mengganti channel saya dengan nama Inspirasi Kopi. Gimana sahabat? Instagram? Udah? Oh, mana? Udah bro. Inspirasi Kopi. Inspirasi Kopi. Jadi inspirasi seseorang itu butuh kopi ternyata. Ada pepatah, ada singkatan, ada pepatah, ada apa ya? Ya pokoknya ada yang berbicara, ada yang bilang bahwa kopi itu adalah singkatannya, itu ketika otak perlu inspirasi. Perlu dicuci. Sangat perlu. Ketika otak perlu dicuci. Seperti itu. Malam ini saya sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat dari berbagai negara. Negara api, negara angin, negara tanah, dan negara air. Di channel ini, di JNA Channel, insya Allah akan membuka segmen baru ya. Segmen barunya tentang diskusi, tentang hura-hura, komedian, terus apa lagi ya? Banyak lah, pokoknya insya Allah akan segera rilis seperti itu. Mudah-mudahan dengan segmen ini dapat menghibur kalian, dapat menginspirasi dan dapatkan wawasan dari apa yang kita obrolkan nanti. Oke. Jadi di segmen ini saya akan kasih nama dengan Inspirasi Kopi. Tapi saya pikir Inspirasi Kopi pengennya menjadi nama channel. Kalau GNA Channel takutnya terlalu susah dicarinya ya. Tapi nggak tahu ya, nanti mohon doanya untuk channel saya dan jangan lupa subscribe dulu yang abang-abangnya yang di bawah di sini. Abang. Jadi untuk hari ini apa? Kita bahas kopi. Bahas kopi. Seruput dulu. Kopi Jagong. Sponsor apa? Kopi Jagong. Ya. Apakah langsung ada inspirasi? Aku hanya bisa terdiam melihat kau. Pahit. Kurang gula. Bisa terdiam melihat. Tinggalkanku di sini. Tahu lagunya, nyanyi. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Mangga, opening. Tolong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando saya ambil alih. Mohon maaf yang punya channel saya ambil alih. Jadi malam ini saya diundang oleh saudara saya, sahabat saya di dalam momen malam ini. Jadi akang teh mau bahas apa sama saya teh? Nah, itu dia, saya juga bingung. Emang kamar gitu tuh baru kasih dah. Tadi katanya mau ngomongin masalah kopi sama channel. Oh ya udah sih, silahkan. Gimana? Sama channel. Kalau orang lihat. Jadi kamu tengah jerumus tuh. Rietnya tuh, yang punya channel juga Riet. Jadi gini, pemirsa, kopi untuk sebagian orang, kopi itu adalah minuman surga. Gitu. Menurut hasil survei, kopi adalah minuman favorit nomor 1 di dunia. Gitu. Nah, katanya saudara saya ini GNA, channelnya GNA itu mau diganti jadi Inspirasi Kopi. Gimana menurut teman-teman? Apakah perlu diganti? Sepakat sih. Komen di sini. Boleh. Oke, lanjut dengan pembahasan malam ini.
ternyata saya pikir dan pikirkan ada bahasan yang sangat menarik ya tentang hal ini. Karena saya dengan saudara saya, dengan teman saya, sahabat saya ini adalah sama-sama bujang ya. Sama-sama bujang. Jadi antara umur 25-an, kalau saya sih udah 25 kemarin pas Juli. Ya sama ya, Juli ya. Cuma paling beda hari doang, seminggu ya. 2 minggu. 2 minggu loh. Oh, iya. Dia lebih tua saya sebenarnya, cuman dia lebih imut gitu. Dan saya juga lebih ganteng lah sedikit. Tapi nggak tahu kenapa kita itu meskipun ganteng ya belum punya jodoh. Bukan belum. Ya belum kan? Proses. Bukan belum. Itu karena pilihan. Oh, pilihan. Karena kita mempunyai komitmen untuk memilih seorang perempuan itu seperti apa. Terus kriterianya saudara saya Janjan itu seperti apa perempuan itu? Langsung tembak aja. Apa? Betulnya untuk kriteria itu tidak apa namanya? Tidak baku. Tetap seperti itu gitu. Jadi dulu saya waktu zaman SMA punya kriteria itu. Kamu diam. Dulu pas waktu zaman SMA kriterianya itu gini, wah standarnya naik terus. Beres SMA kuliah standarnya tambah naik gini. Nah, bertambahnya usia ya, kita tinggal cari yang serius. Nah, gitu. Jadi tiap orang pasti berubah standar dari masalah jodoh atau perempuan gitu. Ya, saya juga setuju ya. Setuju untuk hal itu ya. Ternyata pada akhirnya tuh ketika seseorang mulai jenuh dengan namanya percintaan yang tidak ada ujung seriusnya gitu dalam hal percintaan tersebut, dan pada akhirnya jadi mencari sesuatu yang lebih biasa tapi serius gitu untuk kedepannya. Jadi bisa dikatakan kita tidak menjadi hal yang neko-neko gitu, mencari hal yang harus ginilah, harus itulah, harus seperti apalah. Tetapi didasari atau dengan keterangan, tidak semena-mena kita itu mencari ini cewek ini seperti ini. Tidak, pastinya ada pertimbangan juga pastinya, ya enggak ujung-ujung ada di cewek di tengah jalan, oh itu diajak kawin mau bisa, ya enggak kan, nggak seperti itu. Pastinya kita juga memikirkan hal tersebut, ya enggak bro? Betul, tapi menurut saya ada faktor psikologis juga sih. Semakin bertambah umur, semakin kita malas untuk mencari, atau semakin kita malas untuk tidak serius. Makanya ya, bukan karena seseorang itu tidak mampu, tapi karena dia pertimbangan dirinya siap atau tidak, seperti itu. Kalau kira-kira tidak pandangannya masih belum dewasa dan sebagainya, belum siap untuk membina ke jenjang yang lebih jauh, ya itu pasti dihentikan. Maksudnya gimana umur kita, karena ada pengaruh dari umur juga itu sahabat. Ya tentunya iya, dan tentunya juga ada paksaan dari lingkungan sekitar. Ya maksudnya kayak gini, itu konsekuensi. Jadi lingkungan kita yang itu budaya. Iya, lingkungan kita yang memaksa untuk memikirkan hal tersebut. Jadi komo pas lebaran ya. apalagi pas lebaran gitu. Banyak saudara-saudara, kamu udah umur berapa sekarang? Sekarang umur berapa? 25. Kok masih sendiri aja? Nah, hal itu yang menjadi fokus
pikiran kita ke situ. Ya, jadi beban gitu. Jadi beban pertama. Harusnya jangan jadi beban. Iya, Jadi kebanyakan gitu, sporting seperti itu. saya rasa kalau pola pikir kita dirubah nggak akan jadi beban. Iya, bisa. Kita anggap itu sporting sistem buat kita, sporting sistem lingkungan kita gitu. Nah. Supaya kita lebih semangat Iya betul. gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Yang jelas kita punya komitmen pada diri. Kita siap ya udah kita gas, kalau nggak siap ya udah gitu. Yang kita santai-santai dulu aja kayak gini, ngopi-ngopi gitu kan, ngopi-ngopi santuy. Oke. Ya padahalnya pada apa ya, kalau melihat di kota-kota besar umuran 25 itu tidak apa ya, Rumrah. iya lumrah. Kalau belum nikah itu lumrah. Tapi kalau kalian udah datang ke kampung 25 itu udah banyak yang mempertanyakan, apalagi perempuan. Jelas, Ya. jelas. Apalagi perempuan, pasti banyak yang nanya. Ya dari teman-teman. Harusnya sih buat kita jangan kaget lah. Iya. Untuk perihal itu jangan kaget. Sebenarnya jadi pikiran, cuman ya itu kadang-kadang jadi pikiran. Oh jangan. Emang dulu saya juga seperti itu. Nah, iya. Saudara. Dulu juga seperti itu. Waduh, luar biasa. Rasa jadi rasanya bukan kita karena pilihan kita, tapi karena greget ingin membuktikan aja gitu. Oh, karena jiwanya masih anak muda gitu mungkin ya. Iya, betul. Jadi sekarang mungkin karena sudah banyak main, sudah banyak wawasan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, jadinya cepat mendewasakan untuk kita, untuk pemikiran kita seperti itu. Terus apa sekarang udah menemukan? Proses. Oh, sakit proses. Ikhtiar. Jadi kita itu harus siap. Kalau kita udah memutuskan untuk finish, kita ya harus siap. Umpamanya kayak saya yang saya sukai itu ya belum jelas ya. Tapi kita harus siap sebagai laki-laki, ditampa sila ditampik paranti. Lamun diterima ya kita jalani, kalau ditolak ya udah biasa laki-laki itu ditolak gitu. Jadi hal biasa untuk ditolaknya. Jadi santuy saja, santuy. Untuk bagi kita kaum ada mungkin ya menurut saya jangan khawatir perihal jodoh. Secara apa namanya matematika, banyaknya perempuan sama laki-laki itu di dunia lebih banyak perempuan. Kita jangan khawatir, santai saja gitu. Bisa jadi jodoh kita yang sering kita ajak ngobrol bareng, ngajak nongkrong. Kalau kata orang Sunda mah jodoh itu jorok. Entahlah masalah benar atau tidak, nanti kita buktikan saja. Saya juga akan buktikan. Gitu aja. Kita akan buktikan seperti apa jodoh itu. Minta doanya ya teman-teman. Amin. Lanjut. Ya. Mau bahas apa lagi? Sekarang kan tadi membahas tentang jodoh. Berarti tinggal persiapannya, seberapa siap kamu mempersiapkan hal itu. Untuk mempersiapkan, sebetulnya kalau secara saya pribadi, persiapan itu kesiapan secara mental, bukan persiapan perihal sekarang resepsi, prewedding dan sebagainya. Kalau masalah itu kan material bisa dicari, tapi secara mental, setelah nikah, setelah resepsi, apa yang akan kita lakukan? Jadi yang terpenting mental dan kesiapan kita. Ya benar. Iya bagi saya sih, pernikahan itu setelah nikahnya, bukan sebelum nikahnya gitu. Atau pas akadnya bukan hanya itu, tapi setelah akad kita mau ngapain. Makanya dari sekarang kita sering curhat ke orang-orang yang lebih senior dari kita dalam hal Nikah. pernikahan gitu kan ya.
Tapi rata-rata mereka bilang sih riut, katanya riut gitu. Makanya mental harus siap. Ya itu, jadi memadukan antara dua sifat emosional dua orang itu kan di kalangan yang berbeda mungkin, yang biasanya mungkin kalau kita berjodoh dengan orang-orang yang agak apa namanya agak manja atau agak sulit agak apa, pasti banyak penyesuaian gitu antara kita dan dengan mereka gitu. Oh iya, saya punya statement sahabat. Apa? Perihal menikah. Jadi menikah itu bukan hanya menikahkan laki-laki dan perempuan saja, tapi menikahkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Menikahkan sahabat laki-lakinya dengan sahabat perempuannya. Menikahkan saudara laki-lakinya dengan saudara perempuannya. Banyak hal yang harus ditikahkan antara insan itu. Gitu. Jadi emang paling utama mental dan kesiapan dan niat. Ingat niatnya ibadah. Jangan hanya apa namanya ya pengen kawin atau apa gitu kasarnya. Gak bagel. Kamu tahu gak bagel? Itu semacam saya merasa menjadi Iron Man. Sobat. Boleh. Ya mohon doanya untuk saya juga ya, insya Allah saya juga lagi apa ya, lagi berusaha mencari seseorang yang memang pas untuk saya juga. Ini boleh merokok? Enggak boleh. Karena ini forum ya biasalah, hanya konten yang menarik, diskusi ngopi santuy kayak channel apa itu majelis lucu tentang bahas apa aja belak-belakan gitu. Ya tapi kita tetap masih kontrol sih. Kita coba kontrol karena mau tidak mau ini jadi konsumsi umum ya. Iya. Gitu. Kita nggak mau terlalu vulgar. Bodading mah boleh. Bukan seperti itu. Oke. Lanjut. Membahas apa lagi, sahabat? Setelah pranikah berarti kita harus mempersiapkan apa saja. Nah, menurut sahabat sendiri? Kalau menurut saya ya pertama ya bulan madu. Waduh. Setelah nikah ya bulan madu. Terus? Ya maksudnya tuh setelah bulan madu? Ya kita paling apa namanya diskusi sama istri kita kedepannya untuk kita berdua itu seperti apa gitu kan. Jadi yang pertama mungkin perihal anak mungkin ya anak, terus targetnya seperti apa. Jadi apa namanya kalau di desa-desa itu posyandu, jadi kayak posyandu remaja. Jadi ketika mau berumah tangga kita dididik dulu gitu kan, biar kita tuh siap mendidik anak yang mau kita lahirkan. Karena ketika kita tidak mempunyai ilmu dalam mendidik anak, nanti takutnya tuh menjadi generasi yang kurang kurang bagus lah, kurang apa ya, pokoknya kurang berkualitas gitu. Nah setelah itu kan menurut saya kita mendiskusikan tentang tempat tinggal, karena tidak selamanya kita numpang di orang tua gitu kan. Dan kalau kita tetap tinggal di orang tua ya banyak yang harus kita selesaikan, karena belum tentu calon kita itu sangat serem dengan orang tua kita. Jadi butuh proses hal itu. Jadi kita ya misalnya kontrak apa kalau kita belum punya uang, jadi kontrak terlebih dahulu. Terus untuk memanage takutnya ada apa-apa di keluarga kita. Terus yang ketiga setelah itu apa lagi ya? Cukup dua. Ya cukup itu, nanti kan bisa didiskusikan selanjutnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di sini ya. Kalau menurut Anda setelah pranikah? Setelah nikah yang harus kita lakukan, ya kita berkomitmen sama calon istri. Apa
apa yang akan kita lakukan, kemudian kita bagi tugas gitu supaya nanti enak dalam menjalani keluarga. Guys, ini kok masih ada di sini? Ada suaranya nggak itu? Aduh, cek dulu. Pending. Maaf, tadi ada teknis trouble ya. Lupa dicolokin katanya. Iya, colokin. Lanjut, tadi kita ngebahas tentang pranikah ya. Pranikah. Jadi kita tadi berbagi-bagi tugas sama calon istri. Komitmen lah. Komitmen. Nah, intinya komitmen bagi tugas. Apa yang saya lakukan, apa yang istri lakukan. Apa kewajiban istri, apa kewajiban. Poin pasal ketiga. Mulai nyambung. Pasti kamu mau ikutan ya? Enggak, belum cukup umur. Mangga yang tua-tua aja. Enggak, kita bukan tua. Tapi Kita matang. Bukan tua, tapi kita matang. lahir lebih awal. Lahir bisa jadi. Saya lahir lebih awal. Lebih awal. Oke, ada yang mengatakan gitu ke saya. Sebelum nikah gitu, sebelum nikah kadang-kadang ada perjanjian biasanya. Jadi ya komitmen itu, jadi kita berjanjian. Nanti Agak sumbir saya dengarnya kalau perjanjian gitu. Kayak tekan kontrak, tanda tangan di iya, atas, hitam di atas putih. ada yang bilang seperti itu. Jadi perjanjian sebelum nikah kadang-kadang gitu. Perjanjian contohnya seperti ini. Misalnya gitu kan. Saya itu tidak suka seperti ini gitu kan. Saya nggak suka apabila diganggu ketika tidur kan, semisal gitu kan. Itu mah contoh itu. Terus saya tuh tidak suka kepada buah-buahan seperti ini. Jadi hal tersebut tuh apa ya, memanage masalah sebenarnya. Jadi kan ketika meminimalisir masalah gitu. ketika udah menikah, karena kita tidak punya pengetahuan apa yang dia suka dan tidak suka kan, dengan hal itu kan ada obrolan dari awal gitu kan. Oh ternyata si itu tuh pasangan kita itu tidak mau kayak gini. Jadi kita dapat memahami sebelumnya gitu. Ada yang bilang istilahnya seperti itu. Jadi komitmen awal atau perjanjian atau apa ya? Ya gitu, komunikasi awal seperti itu. Perihal nikah. Saya pernah dikasih wejangan sama guru spiritual saya perihal nikah. Dia bilang seperti ini, perihal nikah ya. Nikah itu tidak ada yang sudah mahir. Semuanya belajar. Walaupun yang sudah nikah 30 tahun, 20 tahun, mereka masih belajar perihal pernikahan seperti apa. Jadi jangan takut lah perihal pernikahan. Jalankan saja, kita niatkan ibadah. Insya Allah parang Langgeng. alhamdulillah Banyak anak. Ya gitu sahabat. ya, jadi tinggal Sahabat sudah sebat belum? Sebat ini sebat sebatang. Oke, nantilah. Ya lanjut. Berarti setelah persiapan, setelah nikah, kita udah ada rencana untuk kedepannya, berbagi tugas antara perempuan dan laki-laki. Jadi target apa lagi? Targetnya setelah itu mau ngapain? Nah, Ya itu pertanyaan. ya itu sampai. Ya, setiap ya kita kan belum menikah juga. Iya, Pasti kita bingung. untuk pastinya jawab. bingung apa gitu. Karena coba kita tanya orang tua kita. Setelah itu mau ngapain? Setelah punya anak mau ngapain? Setelah punya rumah mau ngapain? Setelah punya cucu mau ngapain? Ayo. Setelah tua mau ngapain? Itu masih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Khususnya buat kita yang belum punya pengalaman terkait pernikahan. Itu jangan terlalu jauh. Jadi ngeriin. Iya, betul. Lanjut. Karir.
Kamu dulu apa saya dulu? Sobat dulu. Oke. Nanti aku. Perihal karir. Oke. Kalau karir sih, alhamdulillah sekarang saya kan sedang merintis dalam hal pendidikan ya. Pendidikan. Kenapa saya pilih pendidikan dulu sih? Cerdaskan sempat- kehidupan bangsa. intinya itu seperti itu. Ya memang dulu Iron pernah Man. pernah saya berkeinginan jadi programmer, sempat masuk Mau bikin game gitu. ya bikin game, bikin apa gitu, Aplikasi. dan ternyata ya cong ternyata keadaan berkata lain gitu. Nah, ya waktu itu kan pertama kuliah pemrograman dan ternyata pindah ke Indramayu, saya pindah jurusan ke agama, ya ke pendidikan. Nah, ya jangan terlalu itulah pendidikan lah. Jadi sebetulnya itu juga masih nyambung sama program jurusannya. Jadi kita program, kita didik supaya anak tersebut menjadi apa yang kita mau. Maksudnya apa yang kita mau ya. Sekarang mereka bisa jadi apa, bisa apa yang mereka ketahui. Intinya Itu salah satu program kita kan. ya, Betul nggak? untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadi hal yang bermanfaat bagi mereka gitu. Amin. Amin. Aminkan dong sahabat. Amin. Ya tadi udah pendidikan, karir saya udah di pendidikan dan saya ingin merintis usaha dalam bidang wirausaha gitu kan. Saya pikir yaitu di barbershop dan mungkin kedai kopi yang saya inginkan. Nah, karena dulu kan saya cita-citanya wirausaha, mempunyai perusahaan sendiri. Kenapa? Ya saya pengen memberikan pekerjaan sama Orang lain. gitu. Karena dulu pas waktu kecil saya pikir orang-orang kampung itu kebanyakan ke kota gitu. Nah, di situ saya berpikir kalau semisalnya orang kampung ke kota semua, berarti di desa siapa yang mau bangun itu. Makanya dari dulu ya sering berpikir seperti itu karena ya itu yang memajukan kampung sendiri. Hati-hati juga sahabat dalam berpikir. Terlalu banyak berpikir tanpa aksi, nanti kesananya jadi onan. Ya tidak. berpikir, tapi kita tidak action. Ya tidak. Ya saya juga paham. Insya Allah. Amin. Benar-benar. Kita saling support lah. Tentunya. Monggo. Kalau saya, sebetulnya saya sendiri pengen menjadi Iron Man. Iron Man. Saya pengen jadi guru. Nah, Pengen jadi guru. Tapi mungkin takdir berkata lain. Saya bekerja di Pangandaran. Gak usah lah disebutkan di mananya ya. Saya bekerja di Pangandaran. Itu saya diminta untuk mendampingi guru saya di Pangandaran, menjadi stafnya. Ya gitulah keseharian sebagai apa namanya, sebagai staf ya seperti itu. Sisanya sebetulnya terkait karir saya tidak mau muluk-muluk lah. Yang penting saya bisa hidup, yang penting saya bisa galib. Tahu galib nggak? ya, Nah, umum. umum gitu. Nggak terlalu muluk-muluk harus jadi apa enggak, santai saja kan. Cuma untuk keinginan pribadi saya pengen punya sanggar baca yang saya kelola sendiri, Komunitas. gitu. Di sanggar baca itu saya bisa fokus menggali potensi-potensi anak-anak gitu. Yang suka seni gambar kita fasilitasi lah, kanvas dan sebagainya. Yang suka baca kita fasilitasi buku. Yang suka public speaking, kita lihat potensinya di mana, apakah jadi seniman, orator, atau suka seni jadi baca puisi,
Ya, kita galilah potensi-potensi yang Iya, betul. gitu aja sih. Betul. Ya, nanti bisa ngopi di kedai saya. Kita bisa join ya. Iya, Nah, betul. jadi nanti kedai pertama barbershop. Di barbershop itu ada kedai kopi. Nah, nanti gabung sama sanggar. Itu jadi komplit Tambah lagi satu paket. MCK. Oh iya, hal penting sekali. Sekali. Penggagasnya mana penggagasnya? MCK. Yang penting MCK. MCK. Tapi kalau langsung bener-bener MCK ya, itu hal sangat penting. Tadi kejadian kan, apa? mau buang air sangat susah. Padahal kita nongkrong di kedai kopi, tapi nggak ada MCK. Bingung kita mau Ya, hal gimana. penting itu MCK. Belajar? Dapat? Gas. Mau bahas penggagas MCK? Betulnya malam ini kita ditemani oleh beberapa orang. Ya. Sahabat kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang di sini. Lebih dari satu ya? Lebih Banyak, dari- banyak. Gitu sahabat. Oke, ada lagi yang akan dibahas? Apa lagi? Oh ya. Apa? Misalkan kita punya anak kita itu mau diarahkan kemana? Kita arahkan yang jelas sebelum dia balik, anak tersebut pasti harus gimana aku. Sebelum dia balik itu gimana aku. Tapi setelah balik, apapun yang dia lakukan ya terserah, karena dia sudah sempurna akalnya. Seperti itu. Kita cuma bisa mengarahkan saja setelah balik. Seperti itu sih. Yang jelas kita pengen pendidikan terbaik untuk anak kita, untuk anak saya, untuk anak aku gitu. Nanti tapi Karena belum berdua jadi aku ya. jadi aku dulu aja. Tadi agak sumbir kedengarnya kata kita. Saya sama siapa? Kita. Itu sahabat. Oke. Mungkin ada pembahasan lagi kira-kira? Pembahasan. Viewer. Bolehlah kalian bisa menyarankan apa yang perlu kita bahas pada pertemuan selanjutnya, boleh. Tinggal komen saja di sini. Mending live IG. Mantul. Tutup dulu segmen ini ya. Segmen ini. Oke. Segmen ini kita tutup dulu karena sudah terlalu panjang. Bukan terlalu panjang, kalau dibahas terus ya Kita nggak ada tema intinya. enggak. Belum dikonsep ya. Ya itu tadi, apabila kalau kalian punya saran untuk tema yang perlu kita bahas, boleh tinggal komentar aja di bawah ini, oke? Oke. Kopi inspirasi kopi. Tutup dulu di JNA channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.